Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mewakili untuk membuka video pembelajaran hari ini. Sebelumnya mari berkenalan dengan anggota kelompok F yang akan membahas tokoh-tokoh linguistik struktural. Baik, yang pertama ada Wela Kurniasari dengan akhiran NIM 1007, yang kedua dengan saya sendiri, Citra Praromadona dengan akhiran NIM 1008. Lalu Nilna Muna dengan akhiran 2048. Yang keempat, Sheila Putri Ramadhani dengan akhiran NIM 2057. Dan yang terakhir, Danika Febinia Setianing Tias dengan akhiran NIM 3117. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Saya akan menjelaskan latar belakang dari tokoh pertama, yaitu Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure adalah seorang linguis Swiss yang dikenal sebagai salah satu pendiri linguistik modern dan semiotika. Ia lahir di Genoa, Swiss, dalam keluarga intelektual. Saussure menempuh pendidikan di Universitas Leipzig, Jerman, di mana ia mendalami linguistik historis yang pada masa itu menekankan pada studi bahasa secara diakronis atau perubahan bahasa sepanjang waktu. Kontribusi terbesar Saussure terletak dalam Course in General Linguistics pada 1916, yaitu sebuah karya yang diterbitkan berdasarkan catatan kuliah mahasiswa setelah kematiannya. Nah, dalam karya ini ia memperkenalkan pendekatan sinkronis dalam linguistik, yaitu analisis bahasa pada satu waktu tertentu. Saussure juga mengembangkan teori tentang pertanda dan penanda. Lalu masuk ke konsep-konsep kunci linguistik struktural. Yang pertama, lengu dan parol. Lengu adalah sistem bahasa sebagai struktur kolektif yang dimiliki oleh komunitas. Contohnya seperti tata bahasa Indonesia seperti struktur subjek, predikat objek, dan kosakata yang disepakati bersama seperti meja dalam bahasa Indonesia. Lalu parol adalah penggunaan bahasa secara individual atau aktual dalam tuturan. Contohnya seperti percakapan sehari-hari, seperti seorang teman berkata, "Aku akan pergi ke pasar mau beli sayur, kamu mau ikut?" Karena ini adalah suatu penggunaan bahasa secara pribadi dan kontekstual dalam bahasa percakapan tertentu. Lalu yang kedua ada arbitraritas tanda. Adalah tidak ada hubungan logis atau alami antara penanda atau bentuk bunyi atau simbol dan petanda atau konsep yang diwakili. Contohnya seperti kata pohon dalam bahasa Indonesia dan tree dalam bahasa Inggris. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu konsep-konsep kunci linguistik struktural Saussure. Yang ketiga, perspektif sinkronik dan diakronik. Perspektif sinkronik menekankan studi bahasa pada suatu waktu tertentu tanpa mempertimbangkan evolusi sejarahnya. Contoh, memperhatikan struktur kalimat. Ani membaca buku. Ani merupakan subjek, membaca merupakan predikat, buku merupakan objek. Mengkaji penggunaan bahasa slang modern seperti bestie. Bestie berarti teman atau sahabat. Membandingkan dialek Jakarta, gue, dan dialek Surabaya, aku. Perspektif diakronik berfokus pada perubahan bahasa sepanjang waktu. Contoh, perkembangan kata televisi yang kini menjadi TV. Yang keempat, hubungan struktural. Bahasa adalah sistem yang elemen-elemennya memperoleh makna berdasarkan hubungan satu sama lain, bukan berdasarkan elemen itu sendiri. Contoh, dalam kalimat anjing itu lari cepat, makna anjing dipengaruhi oleh kata lari dan cepat. Yang kelima, semiologi. Saussure memperkenalkan gagasan semiologi, ilmu umum tentang tanda-tanda dalam masyarakat, yang melibatkan analisis sistem konvensi manusia. Contoh, bendera merah putih Indonesia adalah tanda yang mewakili konsep seperti kemerdekaan dan identitas bangsa. Yang keenam, sintakmatik dan paradigmatik. Sintakmatik merupakan hubungan antara elemen-elemen bahasa yang digabungkan secara linier dalam sebuah struktur kalimat. Ini bersifat horizontal dan elemen-elemen saling melengkapi untuk membentuk makna. Contoh, kalimat saya makan nasi terdiri dari subjek saya, predikat makan, dan objek nasi. Paradigmatik merupakan hubungan antara elemen-elemen yang dapat saling menggantikan dalam konteks tertentu.
Ini bersifat vertikal dan menunjukkan pilihan yang tersedia dalam sistem bahasa. Contoh, dalam kalimat saya makan nasi, kata nasi bisa digantikan dengan kata lain seperti roti atau soto. Baik, untuk yang selanjutnya saya serahkan pada rekan saya. Terima kasih. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan tentang Leonard Bloomfield. Leonard Bloomfield 1887 sampai 1949 merupakan salah seorang ahli linguistik struktural yang terkenal di Amerika Serikat. Pengaruhnya sangat kuat dan masih terasa sampai saat ini. Karyanya meliputi bahasa-bahasa India, bahasa katalog, linguistik umum, dan kesusastraan. Bukunya yang paling berpengaruh adalah Language 1933. Banyak murid dan pengikutnya. Beberapa karyanya dikumpulkan oleh C.F. Hockett dalam A. Leonard Bloomfield Artology. Dalam pengkajian bahasa, Bloomfield menggunakan konsep Ferdinand de Saussure sebagai asas pengkajian, yaitu dalam struktur bahasa. Beliau turut meneliti dua kejadian sejarah di Amerika, sehingga mencetuskan pemersatan perkembangan di aliran struktural. Bloomfield, bahasa merupakan sekumpulan ujaran yang muncul dalam suatu masyarakat tutur dalam hubungannya dengan teori bahasa. Bloomfield memandang bahwa bahasa itu terdiri dari sejumlah isyarat atau tanda berupa unsur-unsur vokal yang dinamai bentuk-bentuk linguistik. Setiap bentuk adalah sebuah kesatuan isyarat yang dibentuk oleh fonem-fonem. Seperti pukul adalah bentuk, pemukul bentuk ujaran. P adalah bentuk bukan ujaran. Pukul terdiri atas 4 fonem, yaitu P, U, K, U, dan L. Ada 2 macam bentuk, yaitu bentuk bebas dan bentuk terikat. Maksud dengan bentuk bebas dan bentuk terikat yaitu bentuk bebas yaitu bentuk yang sudah bisa berdiri sendiri dan mempunyai makna. Seperti contoh pada kata pukul. Pukul itu sudah mempunyai makna dan dapat berdiri sendiri. Dan bentuk terikat yaitu bentuk yang belum bisa untuk berdiri sendiri dan juga belum mempunyai makna. Seperti pada bentuk P pada kata pemukul dan bentuk an pada pukulan. Jadi P dan an itu termasuk bentuk terikat karena belum mempunyai makna dan tidak dapat berdiri sendiri. Jadi harus ada kalimat atau kata setelahnya. Dalam analisisnya, Bloomfield berusaha memenggal-menggal bagian bahasa itu, serta menjelaskan hakikat hubungan di antara bagian-bagian itu. Jadi kita akan melihat bagian-bagian itu mulai dari fonem, morfem, kata, frase, dan kalimat. Contoh, nenek membaca buku humor di kamar tidur. Selain pemenggalan bagian-bagian seperti contoh di atas, Bloomfield mengemukakan istilah distribusi yang memiliki 2 pengertian. Pengertian pertama, distribusi diartikan sebagai sifat segmen atau konstituen di dalam struktur tertentu. Seperti pada contoh, si Amin tidak mengenal putri yang berani itu. Masing-masing segmen dapat dianalisis menurut distribusinya di dalam kalimat atau di dalam segmen yang lebih pendek. Misalnya distribusi frasa si Amin adalah subjek pada predikat mengenal, dan distribusi kata tidak adalah penegas pada verba mengenal, dan distribusi kata berani tidak langsung termasuk seluruh
klausa tetapi merupakan atribut pada konstituen induknya putri. Sebagai bagian frasa putri yang berani, dan seterusnya. Cara analisis ini menurut distribusi struktural. Ciri predikat yaitu kata yang dapat berdistribusi dengan frasa dengan pada kata mengenal dapat dijelaskan dengan mengenal dengan baik. Pengertian kedua dari istilah distribusi adalah pengertian sistemik, yaitu mungkin tidaknya salah satu konstituen struktural diganti oleh huruf lain. Misalnya dalam frasa si Amin dapat diganti oleh nominal lain, misalnya bapak atau temanmu. Pronomina itu dapat diganti oleh pronomina ini dan sebagainya. Bila dua unsur dapat saling mengganti dalam struktur tertentu, maka distribusi kedua unsur itu bersifat paralel. Apabila tidak dapat saling menggantikan dalam struktur tertentu, maka distribusi itu sifatnya komplementer. Jadi kesimpulannya, dalam analisis linguistik struktural ini yang termasuk ke dalam analisis linguistik struktural yaitu kata kerja, kata sifat, kata benda, subjek, predikat, dan objek. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri aliran struktural oleh tokoh Bloomfield. Yang pertama, itu objek kajian bahasanya adalah bahasa yang masih hidup di masyarakat, bukan bahasa yang sudah mati. Artinya, bahasa tersebut masih digunakan dalam masyarakat. Yang kedua adalah cara kerja sangat menekankan pentingnya data objektif untuk memberikan suatu bahasa atau untuk memaknai suatu bahasa. Yang ketiga, dalam menganalisis dan mengklasifikasi unsur-unsur bahasa itu berdasarkan hubungan hierarkinya. Kemudian yang selanjutnya itu menganggap suatu bahasa itu memiliki pola yang berbeda dengan bahasa yang lain. Yang kelima, membagi bentuk kata itu menjadi dua bentuk. Yang pertama ada bentuk bebas dan yang kedua ada bentuk terikat. Yang keenam, memandang bahasa itu memiliki sejumlah isyarat atau tanda. Selanjutnya dalam menganalisisnya beliau berusaha memenggalnya menjadi dua konstituen. Selanjutnya yang kedelapan adalah distribusinya itu memiliki dua sifat, yaitu pertama ada sifat komplementer dan yang kedua adalah sifat paralel. Yang terakhir adalah sudah mengenal subjek dan predikat. Selanjutnya di sini ada contoh analisis kalimatnya. Yang pertama di sini ada saya membuka pintu. Saya sebagai subjek, membuka sebagai predikat dan pintu itu sebagai atribut. Secara sistemik, kalimat saya membuka pintu itu memiliki konstituen saya, membuka, dan pintu. Semua konstituen dalam kalimat tersebut itu bersifat paralel. Kenapa? Karena dapat diganti oleh konstituen lainnya. Contohnya, konstituen saya itu bisa diganti menjadi konstituen ia, dia, bisa juga dengan nama seseorang seperti Nisa dan Bapak. Kemudian konstituen membuka itu dapat diganti dengan konstituen yang lain seperti membaca, menutup. Dan konstituen pintu itu dapat diganti menjadi konstituen majalah, surat kabar, ataupun novel. Kemudian contoh kalimat kedua di sini ada ibu membuat bolu. Pada kalimat ibu membuat bolu itu memiliki konstituen ibu, konstituen membuat, dan konstituen bolu. Dan semua konstituen ini itu bersifat. Baik, saya akan menjelaskan
tentang kelebihan dan kekurangan berdasarkan analisis. Kelebihan yaitu 1. Aliran ini sudah memberikan bahasa dengan cara yang baru, yaitu secara sinkronis. Sinkronis yaitu studi tentang suatu bahasa pada suatu titik waktu tertentu. 2. Aliran ini sukses membedakan grafem dan fonem. 3. Metode drill and practice membentuk keterampilan berbahasa berdasarkan kebiasaan. 4. Kriteria kegramatikalan berdasarkan keumuman sehingga mudah diterima masyarakat awam. 5. Berpijak pada fakta dan mereka-reka data. Kekurangan yaitu 1. Berdasarkan Bloomfield kelihatan mudah, tetapi tidak jelas mengapa setiap langkah harus terdiri atas 2 konstituen, tidak lebih. 2. Pembagian langsung tidak selalu memadai, karena kadang dapat menimbulkan ambigu dalam kalimat tertentu. 3. Penganalisisan dipaksa harus lebih eksplisit dalam menganalisis segala data, tidak memperhatikan makna, tidak serampangan mana suka, dan pemusatan perhatian kepada terminologi jenis kata seperti tata bahasa tradisional. 4. Karena penganalisisan berdasarkan 2 konstituen akan mengalami kesulitan jika diterapkan pada kalimat majemuk. Baik, selesai sudah presentasi materi oleh kelompok kami. Izinkan saya menutup video pembelajaran yang telah kami susun dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga video pembelajaran dari kami bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.